Assalamualaikum, halo semua, jumpa lagi bersama saya di Nurhan Kitchen. Kali ini saya akan membuat resep nasi kuning beserta pelengkapnya. Bagi teman-teman yang ingin tahu gimana cara dan bahan-bahannya, tonton terus video ini sampai selesai ya. 1 kg beras yang sudah kita cuci bersih, 4 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 2 ruas jari, kunyit, dan 75 ml santan kental. Panaskan sedikit minyak, lalu kita tumis bumbu halus. Masukkan daun salam, daun jeruk, dan serai. Lalu kita masak sampai bumbunya benar-benar matang. Setelah bumbu matang, masukkan 800 ml air. Lalu kita tunggu sampai airnya mendidih. Tambahkan juga setengah sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok makan gula. Lalu kita masukkan santan. Masukkan juga beras. Masak sampai airnya menyusut, jangan lupa harus sering diaduk. Setelah airnya menyusut, sudah bisa kita matikan apinya. Siapkan kukusan, lalu kita masukkan beras yang sudah kita masak tadi ke dalam kukusan. Kita masak kurang lebih selama 45 menit. Jangan lupa sesekali diaduk supaya matangnya merata. Oh ya teman-teman, jika nasinya kurang air, mungkin kita bisa menyiramkan sedikit air panas. Ini sudah matang dan sudah siap buat kita sajikan. Selanjutnya kita akan membuat ayam goreng lengkuas. Kita siapkan 1 kg ayam yang sudah kita potong sesuai selera. Lalu tambahkan setengah sendok makan garam. Tambahkan juga air perasan jeruk nipis. Kita menggunakan setengah buah jeruk nipis ukuran besar. Lalu kita aduk sampai tercampur merata. Untuk bumbu yang dihaluskan, 3 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, lengkuas 100 gram, sedikit jahe, sedikit kunyit, dan 1 sendok makan ketumbar. Masukkan ayam ke dalam wajan. Lalu masukkan juga bumbu yang sudah kita haluskan. Tambahkan daun salam, daun jeruk, dan serai. Tambahkan juga 1/4 sendok makan kaldu bubuk. Lalu masak dengan menggunakan api kecil supaya bumbunya lebih meresap. Setelah airnya agak menyusut, kita tambahkan sedikit air. Lalu masak lagi sampai ayamnya benar-benar matang. Jika ayamnya sudah matang, sudah siap kita goreng, tapi lebih enak jika kita diamkan lebih kurang 3 jam terlebih dahulu sebelum digoreng. Panaskan minyak, kemudian kita goreng ayam. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Setelah warnanya kecoklatan seperti ini, sudah bisa kita angkat. Selanjutnya kita akan menggoreng bumbu atau lengkuasnya. Jangan lupa sering-sering diaduk supaya matangnya merata.
Setelah kecoklatan, sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan. Ini sudah bisa kita sajikan. Resep selanjutnya, bihun goreng. Siapkan 3 keping bihun. Lalu kita siram dengan air panas sampai semua permukaan bihunnya ketutup air. Lalu kita diamkan kurang lebih 10-15 menit. Jika sudah seperti ini, sudah bisa kita tiriskan. Ini sudah selesai kita tiriskan. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk sayuran kita iris 100 gram kol. Iris juga 2 batang bawang daun. 3 batang seledri kita iris tipis. Untuk bumbu yang kita haluskan, 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 1 buah tomat, dan 15 buah cabai merah keriting. Ini bumbunya sudah selesai kita haluskan. Kemudian kita panaskan sedikit minyak. Kita tumis bumbu halus. Tumis bumbunya sampai benar-benar matang dan tidak bau langu. Tambahkan juga sedikit lada bubuk, sedikit garam, dan sedikit kaldu bubuk. Untuk takarannya bisa sesuai selera. Lalu masukkan kol. Masak sampai kolnya sedikit layu. Setelah kolnya sedikit layu, masukkan bihun. Tambahkan kurang lebih 2-3 sendok makan kecap manis. Masukkan juga seledri dan bawang daun. Lalu kita masak sambil terus diaduk. Setelah semuanya tercampur merata, koreksi rasa. Jika rasanya sudah pas, sudah siap buat kita sajikan. Jangan lupa kita tambahkan juga sedikit bawang goreng. Selanjutnya kita akan membuat kering tempe. Kita siapkan 4 papan tempe kurang lebih 2 kg. Lalu kita potong tempenya. Kemudian kita iris tipis seperti ini. Setelah semuanya selesai, kita panaskan minyak. Kemudian kita ambil sedikit demi sedikit tempe. Kemudian kita beri sedikit garam. Kita memberikan garam di saat mau digoreng saja supaya garamnya merata. Lalu kita goreng tempe ke dalam minyak panas. Goreng tempenya sampai benar-benar matang dan kering supaya bisa tahan lama. Jika sudah benar-benar kering seperti ini, sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan. Ini sudah selesai kita goreng semua. Untuk bumbu yang dihaluskan, 100 gram bawang merah, 100 gram bawang putih, dan 100 gram cabai merah keriting. Panaskan minyak, lalu kita tumis bumbu halus. Tambahkan sedikit lengkuas yang sudah kita geprek. Tambahkan juga daun salam. Lalu kita masak sampai bumbunya benar-benar matang. Oh ya teman-teman, ini saya membuat kering tempenya kurang lebih untuk 50 porsi nasi kuning.
Tambahkan juga air asam jawa dari 1 sendok makan asam jawa yang sudah kita larutkan dengan air. Kurang lebih 100 gram gula merah atau bisa sesuai selera, sedikit garam, sedikit kaldu bubuk. Setelah bumbunya matang, kita tambahkan kecap manis sesuai selera. Di sini saya menggunakan kurang lebih 3 sendok makan. Untuk bumbunya kita masak sampai benar-benar matang supaya tahan lama. Ini akan kita pindahkan ke wajan yang lebih besar supaya nanti gampang mengaduknya. Tambahkan juga 2 sendok makan gula putih. Setelah bumbunya matang, kita matikan apinya, lalu kita diamkan sebentar sampai agak dingin bumbunya. Setelah agak dingin, masukkan tempe yang sudah kita goreng. Lalu aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita nyalakan lagi api. Kita menggunakan api yang sangat kecil. Jangan lupa sambil terus diaduk. Setelah kurang lebih 2-3 menit, sudah bisa kita koreksi rasa. Jika rasanya sudah pas, sudah bisa kita matikan apinya. Nah teman-teman, ini dia kering tempenya sudah jadi dan sudah siap buat kita sajikan. Selanjutnya kita akan membuat tumis buncis dan wortel. Kita iris 2 buah wortel. Kita iris seperti korek api. Buncis kurang lebih 500 gram. Kita potong seperti ini. Iris juga 1 batang bawang daun. Untuk bumbu yang dihaluskan, 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 6 buah cabai merah keriting. Setelah bumbunya dihaluskan, lalu kita panaskan sedikit minyak, kita tumis bumbu. Tumis bumbunya sampai benar-benar matang. Setelah bumbu matang, masukkan irisan wortel. Tambahkan setengah sendok makan garam dan setengah sendok makan kaldu bubuk, lalu tambahkan sedikit air supaya wortelnya matang. Setelah wortelnya setengah matang, kita masukkan buncis. Tambahkan 1 butir telur. Lalu kita masak lagi kurang lebih selama 3-4 menit. Lalu tambahkan bawang daun, aduk sebentar, kemudian kita koreksi rasa. Jika rasanya sudah pas, sudah bisa kita matikan apinya. Nah teman-teman, ini dia tumis buncis dan wortelnya sudah jadi dan sudah siap buat kita sajikan. Untuk sayurannya, teman-teman bisa juga menggunakan urap. Untuk pelengkap lainnya bisa sesuai selera. Sampai di sini dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.